Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Masih bersama dengan saya, Nyi Kliwon di 5 Menit Merinding. Langsung saja, ini dia ceritanya. Napas Pak Kardi tersengal, tenggorokannya tercekat oleh ketakutan yang mencekam. Di hadapannya, sepasang mata merah menyala, bukan lagi menatap, melainkan berkobar murka, memantulkan bayangan gerobak sate yang hancur berserakan. Aroma hangus arang bercampur anyir darah segar menusuk hidungnya. Tiba-tiba, suara derap kaki kuda hitam berkepala manusia itu menggelegar, semakin mendekat, dan Pak Kardi sadar. Ia telah melakukan kesalahan fatal. Makhluk-makhluk alas Purwo telah datang menagih nyawa, bukan sekadar sate gagak. Ini adalah akhir dari segalanya, puncak kemurkaan yang tak termaafkan. Langit di atas alas Purwo selalu tampak muram, seolah menyimpan jutaan rahasia kelang. Pak Kardi, seorang pria paruh baya dengan kulit keriput dan tatapan kosong, dulunya adalah penjual sate ayam keliling di desa terpencil dekat hutan angker itu. Setiap hari, ia mendorong gerobaknya menyusuri jalanan, menawarkan sate ayam dengan senyum ramah. Namun, takdir berkata lain. Bisnisnya merosot drastis dan ia terjerat utang pada debt kolektor yang tak kenal ampun. Ancaman demi ancaman diterima, bahkan keluarganya pun terancam akan diusir dari rumah. Kemiskinan dan lilitan utang telah mendorongnya ke ambang keputusasaan. Suatu malam, setelah seharian berjualan tanpa hasil, ia bertemu dengan Pak Slamet, seorang dukun sepuh yang terkenal akan kesaktiannya. Pak Slamet berjanji akan memberikan jalan keluar dari masalah Pak Kardi dengan satu syarat. Ia harus melakukan pesugihan sate gagak. Ritual ini tidak sembarangan, Kardi, ujar Pak Slamet dengan suara serak, tatapannya menembus kegelapan. Kau harus menangkap sendiri gagak-gagak liar di hutan. Setelah itu, sate dari dagingnya harus kau bakar dengan arang khusus dan kau jual pada malam-malam tertentu. Pak Kardi mengernyit. Dijual? Siapa yang akan membeli sate gagak, Pak? Pak Slamet menyeringai. Bukan manusia biasa yang akan membelinya. Mereka yang akan datang adalah penghuni lain dari alas Purwo ini, para makhluk halus yang menginginkan kekayaanmu. Meski diliputi rasa takut, desakan kebutuhan dan ancaman terhadap keluarganya membuat Pak Kardi menyetujuinya. Ia diajari cara menjebak gagak, membakar satenya, dan bahkan lokasi persis tempatnya harus berjualan. Sebuah persimpangan jalan setapak yang jarang dilewati manusia, namun konon menjadi jalur utama makhluk halus. Ada satu syarat lagi, uang pancingan Rp10.000 harus selalu tersedia di wadah penjualan sebagai undangan bagi para pembeli tak kasat mata. Malam pertama berjualan sate gagak adalah neraka bagi Pak Kardi. Dengan jantung berdebar kencang, ia menyalakan arang dan mulai membakar potongan daging gagak yang sudah ditusuk. Aroma sate bercampur bau kemenyan yang disiapkan Pak Slamet menyebar di kegelapan. Tiba-tiba, hembusan angin dingin menyapu gerobaknya, padahal tidak ada angin di sekitarnya. Lampu teploknya berkedip-kedip, hampir padam. Tak lama kemudian, sebuah bayangan hitam besar melintas di hadapannya. Jantung Pak Kardi seperti akan melompat keluar. Bayangan itu semakin jelas, membentuk sosok kuda hitam legam, namun dengan kepala manusia yang mengerikan. Berambut panjang terurai dan sepasang mata merah menyala yang menatap langsung ke arahnya. Pak Kardi tak bisa bergerak, tubuhnya kaku karena ketakutan. Makhluk itu mengeluarkan suara geraman dalam, lalu melangkah mendekat, seolah mengendus aroma sate. Satu tusuk. Suara serak yang berat berbisik, seolah datang dari balik kabut. Dengan tangan gemetar, Pak Kardi mengambil satu tusuk sate dan meletakkannya di piring kecil yang sudah disediakan. Makhluk itu tiba-tiba mengulurkan tangan yang bersisik, seperti kaki kuda namun memiliki jari-jari panjang, dan meletakkan sesuatu di atas meja. Bukan uang, melainkan sebuah kepingan emas yang berkilauan di bawah cahaya remang.
Tiba-tiba, makhluk itu menghilang secepat kilat, meninggalkan Pak Kardi sendirian dengan jantung yang masih berdegup kencang. Ia tahu Pak Slamet tidak berbohong. Hari-hari berikutnya, ritual berjualan sate gagak terus berlanjut. Pembeli-pembeli aneh terus berdatangan. Ada yang menyerupai pocong dengan kain kafan lusuh. Ada yang berwujud wanita cantik berambut panjang dengan gaun putih tembus pandang. Dan bahkan ada sesosok kakek tua bongkok dengan mata cekung yang menyeramkan. Mereka selalu meninggalkan emas, permata, atau pusaka kuno sebagai ganti sate gagak. Hanya dalam beberapa bulan, Pak Kardi menjadi kaya raya. Utang-utangnya lunas, ia bisa membeli sawah luas dan membangun rumah baru yang megah. Namun, kekayaan itu tidak membawa kebahagiaan. Tidurnya selalu dihantui mimpi buruk. Bayangan-bayangan mengerikan terus menari di pelupuk matanya. Istrinya, Bu Lastri, mulai curiga dengan perubahan drastis pada suaminya. Pak Kardi yang dulunya ramah dan periang, kini menjadi pendiam, mudah tersinggung, dan sering melamun. "Pak, sebenarnya apa yang Bapak lakukan?" tanya Bu Lastri suatu malam, suaranya pelan dan penuh kekhawatiran. Pak Kardi hanya menggelengkan kepala, enggan menjawab. Ia tahu, ia telah terikat dalam sebuah perjanjian yang mengerikan. Pak Slamet pernah memperingatkan, "Sekali kau memulai, kau tak akan bisa berhenti. Jika kau berhenti berjualan sate gagak, maka para pembeli itu akan menuntut balas. Mereka akan menerormu sampai kau gila atau sampai ada orang lain yang melanjutkan." Kekayaan yang didapat dari sate gagak ternyata adalah kutukan. Tiba-tiba, rumah Pak Kardi mulai diganggu. Suara-suara aneh terdengar di malam hari. Perabot bergerak sendiri. Dan bayangan-bayangan menyeramkan sering melintas di sudut mata. Bu Lastri dan anak-anaknya mulai ketakutan. Mereka sering terbangun di malam hari karena mendengar suara-suara bisikan atau tawa cekikikan yang mengerikan. Suatu malam yang gelap dan berangin, Pak Kardi berjualan seperti biasa. Namun, karena kelelahan yang luar biasa dan pikiran yang kacau balau, ia melakukan kesalahan fatal. Saat sesosok bayangan hitam muncul di hadapannya dan meminta satu tusuk sate, Pak Kardi yang setengah sadar tanpa sengaja malah menyodorkan sate ayam yang masih tersisa dari dagangannya siang tadi. Aroma bumbu sate ayam yang gurih menyebar, bukan aroma sate gagak yang khas. Tiba-tiba, hembusan angin kencang menerjang, memadamkan semua lampu teplok Pak Kardi. Gelap gulita menelan semuanya. Dari dalam kegelapan, terdengar suara geraman yang jauh lebih buas dan menyeramkan dari sebelumnya. Mata merah menyala yang tak terhitung jumlahnya bermunculan di antara pepohonan. "Apa ini? Kau berani mempermainkan kami?" Suara menggelegar itu membuat tanah bergetar. "Kau berani memberi kami sate ayam rendahan ini?" Sosok kuda berkepala manusia itu muncul kembali, kali ini dengan ekspresi murka yang jelas terlihat di wajah manusianya. Taring-taringnya mencuat, matanya berkobar-kobar merah. Tiba-tiba, gerobak sate Pak Kardi terguling dengan keras. Isi dagangannya berserakan. Makhluk-makhluk lain mulai bermunculan, mengelilingi Pak Kardi. Ada yang berbentuk pocong melompat-lompat mendekat dengan kain kafan compang-camping. Ada wanita bergaun putih melayang-layang sambil tertawa cekikikan mengerikan. Dan sesosok bayangan hitam raksasa mulai menjulang tinggi di belakang mereka. "Kau akan tahu akibatnya karena telah menghina kami," seru kuda berkepala manusia itu. "Mulai sekarang, hidupmu tidak akan tenang. Kami akan menerormu habis-habisan." Sejak malam itu, teror yang dialami Pak Kardi meningkat drastis. Ia tidak hanya diganggu di rumah dan sawah, tetapi juga dimanapun ia berada. Bayangan-bayangan itu mengikutinya, bisikan-bisikan mengganggu tidurnya, dan kejadian-kejadian mistis yang tak masuk akal terus terjadi. Pintu rumahnya tiba-tiba terbuka dan tertutup sendiri dengan keras. Piring-piring terbang dan pecah. Bahkan ia sering merasa dicubit atau didorong oleh kekuatan tak kasat mata. Makhluk-makhluk itu seolah mengawasinya setiap saat, mengingatkannya akan kewajibannya, dan kini juga atas kemurkaan mereka.
Ia mencoba meminta bantuan Pak Slamet, namun dukun itu hanya mengelengkan kepala. Sudah terlambat, Kardi. Kemurkaan mereka tidak bisa diredam begitu saja. Satu-satunya jalan keluar adalah mencari pengganti. Keturunanmu atau orang lain yang bersedia melanjutkan pesugihan ini dan juga memohon ampunan kepada mereka. Pak Kardi semakin kurus, matanya cekung, dan rambutnya memutih dalam semalam. Teror yang tiada henti membuatnya nyaris gila. Ia tahu ia tidak bisa lagi melanjutkan, namun siapa yang akan ia korbankan? Anaknya? Atau orang lain yang tidak tahu apa-apa? Suatu malam, di tengah hujan deras, Pak Kardi duduk di depan gerobaknya. Ia memandang ke dalam hutan yang gelap, seolah mencari jawaban. Tiba-tiba, sebuah ide gila melintas di benaknya. Ia tidak akan mencari pengganti. Ia akan mengakhiri ini semua dengan caranya sendiri. Keesokan harinya, Pak Kardi menghilang tanpa jejak. Gerobak sate gagaknya ditinggalkan begitu saja di persimpangan jalan setapak, lengkap dengan uang pancingan Rp10.000 yang masih utuh. Beberapa hari kemudian, penduduk desa menemukan jasad Pak Kardi di dasar jurang, dengan wajah yang dipenuhi ketakutan dan luka-luka aneh di sekujur tubuhnya. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi, namun cerita tentang pesugihan sate gagak di Alas Purwo terus beredar. Menjadi peringatan bagi siapapun yang tergoda jalan pintas menuju kekayaan. Sementara itu, di persimpangan jalan setapak yang angker itu, konon kadang-kadang masih tercium bau sate gagak terbakar di tengah malam, dan terkadang terlihat bayangan-bayangan aneh melintas seolah mencari penjual yang takkan pernah kembali. Atau mungkin masih terus mencari Pak Kardi untuk melampiaskan kemurkaan mereka. Bersama saya, Nyi Kliwon. Sampai jumpa di episode Mencekam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.